Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Santi di pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Tapi sebelum mulai, kita awali dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kamu mengamati bagaimana pertumbuhan kangkung yang kamu tanam? Proses observasi dapat dilakukan dengan memerinci bagian dari kangkung, mengklasifikasikannya, dan memberikan informasi fakta tentang kangkung. Setelah kamu mengamati detail dari kangkung, kamu bisa menuliskannya dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Contohnya seperti ini. Kangkung merupakan tumbuhan jenis sayuran yang tumbuh di kawasan berair, sehingga kangkung yang dibeli di pasar atau tukang sayur bisa ditanam kembali dengan cara penanaman basah, yaitu memotong bagian dari akar hingga batang sepanjang 12 inci, lalu menempatkannya di botol berisi air. Selain penanaman basah, kangkung juga dapat diproduksi dengan cara penanaman kering, di media tanam berupa tanah. Kangkung yang ditanam sejak masa benih berubah menjadi kecambah setelah 3 hari. Sampai usia 1 minggu, kecambah akan tumbuh setinggi 4 cm. Setelah 25 hari, kangkung sudah mencapai 30 cm dan sudah siap untuk dipanen. Nah, berbeda dengan teks deskripsi, teks laporan hasil observasi berfungsi memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis ya. Nah, ada nih ciri-ciri dari teks laporan observasi. Kamu bisa mengeceknya di modul juga ya. Coba yuk kita cek apa saja sih ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, cirinya adalah berisi pembahasan berupa ilmu tentang suatu objek atau konsep sehingga banyak menggunakan istilah ilmiah atau teknis. Yang kedua, membahas objek yang bersifat umum, termasuk kategori atau kelompok tersebut. Misalnya, sekolah bukannya sekolahku. Nah, biasanya kalau di teks deskripsi itu dia menggunakan sudut pandang yang sekolahku tadi dibandingkan dengan sekolah. Yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu secara objektif. Ingat ya, secara objektif bukan subjektif. Dan dapat dipertanggungjawabkan sebab berdasarkan hasil pengamatan dan analisa yang sistematis. Selanjutnya, memiliki struktur teks yaitu pernyataan umum atau klasifikasi umum yang menerangkan subjek laporan serta keterangannya dan penjabaran atau deskripsi yang dijabarkan secara ilmiah. Untuk lebih memahaminya, coba yuk kita amati perbedaan antara teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi berikut ini. Nah, di sini kamu bisa melihat terdapat 2 teks yang berbeda. Yang pertama adalah teks laporan hasil observasi yang di atas, lalu yang di bawah adalah teks deskripsi. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi itu ditulis secara objektif. Dia ditulis sesuai dengan fakta dan pernyataannya berupa pernyataan umum. Bedanya dengan teks deskripsi yang bisa kamu lihat, di sana dia menggunakan kata yang lebih mengedepankan kepada sudut pandang secara subjektif. Apa itu subjektif? Subjektif itu berdasarkan pendapat pribadi. Dan memang di situ cenderungnya adalah opini dibandingkan dengan fakta. Contohnya ditandai dengan kata nikmat. Nikmat diolah untuk tumis atau keripik. Nah, bisa jadikan itu memang pendapat dari penulisnya, belum tentu orang lain suka atau menyukai kangkung ini, begitu ya. Nah, itulah perbedaan antara teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi ya. Oke, semoga teman-teman paham dengan materi hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanyakan kepada ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.